Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan juga yang mengasihi Tuhan, Shalom. Kita bersama-sama berjumpa lagi di dalam ibadah keluarga secara online. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat-sehat semua? Puji Tuhan. Kita masih diberikan waktu untuk bisa bersama-sama membangun ibadah keluarga pada malam hari ini. Walaupun kita masih harus melakukannya secara online. Karena itu monggo Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bersama-sama mempersiapkan diri. Kita akan masuki ibadah keluarga pada malam hari ini dengan kita terlebih dahulu menundukkan kepala menghadap kepada Tuhan di dalam doa. Ibadah keluarga secara online yang pada malam hari ini kami lakukan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit bumi dengan segala isinya dan yang tiada pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang kasih setianya itu kekal selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama memujikan pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 9 ayat yang pertama dan yang kedua. He sarupaning pro umat. Sarupaning pro umat, padamu diamring Allah, isaken para bangsa, asmane pada luhurna. Kadar maning Allah, luwe gede tumrap kita, langgeng kasetyaning Allah, mila pinuji pujian. Kita bersama-sama masuk kembali di dalam doa. Bapa di surga, Allah kami yang penuh kasih, pada malam hari ini Tuhan kami bersama-sama kembali menghadap ke hadirat Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan, Tuhan memberikan kekuatan, dan bahkan Tuhan memberikan kesehatan kepada kami semua. Bapa, sepanjang perjalanan kehidupan yang kami jalani dalam kehidupan kami masing-masing, kami sadar bahwa kami tiada ada yang sempurna. Ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami yang tidak seturut dengan apa yang menjadi kehendak Bapa. Oleh karena itu, sebelum kami bersama-sama melanjutkan di dalam kami menggumulkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam ibadah pada malam hari ini, terlebih dahulu kami mohon kiranya Tuhan berkenan mengampuni akan segala dosa, kesalahan yang terjadi dalam kehidupan kami. Baik itu yang terjadi dalam kesengajaan kami atau yang terjadi di luar kesadaran kami. Bapa, hanya kepadamu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Untuk selanjutnya Bapa di surga, pada malam hari ini kami bersama-sama akan membaca dan juga akan menggumuli bagian dari firman Tuhan. Kami bersama-sama memohon kiranya Tuhan yang hadir di tengah ruang hati kami, Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami baca dan kami gumulkan pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan di dalam kami bersama-sama mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, kami bersama siap untuk mendengar. Amin. Kita bersama-sama pujikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 69 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Allah mau kuasa jumeneng pamarto. Allah mau kuasa jumeneng pamarto,
wis tukung tresnanyo angruwaso salir tiang prajoyo lamun tansah setya luar sing ngantoko mlebet pring swarga sembah puja kunjo sang Rama kang paring nugroho tentrem raharja sembah bekti kunjo mring Gusti kang sampun nyawisi kamulyan swargi Gusti Maha Agung kang paring pitulung lipur manasi samidatan semplan yang kong kagunganyo temakan cabejo gesang mur ceryaki tumul keng janji sembah puja kunjo sang Rama kang paring nugroho tentrem raharja sembah bekti kunjung mring Gusti kang sampun nyawisi kamulyan swargi. Bapak, Ibu, dan Saudara, sampailah kita di dalam pembacaan firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Injil Markus pasal yang keempat. Kita bersama-sama akan baca ayat yang ke-35 sampai dengan 41. Yang demikian disaksikan kepada kita bersama-sama. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Berbahagia Bapak, Ibu, dan Saudara yang tidak hanya mendengar tetapi oleh mewujud nyatakan kehendak firman ini di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita selingi terlebih dahulu Bapak, Ibu, dan Saudara dengan kita bersama-sama memujikan pujian dari KPJ 106 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Amung kumandel iku. Amung kumandel iku witing karosanku. Amung kumandel iku
raharjanku. Witeng karosanku. Sono pangandeliku, ngilangkeun prihatinku. Sono pracaya iku, sirna wasumelangku. Aku datang kuwake, pangeran pepujanku. Allah dadi raharjanku. Witeng karosanku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu saya akan bercerita tentang pengalaman saya yang terjadi sekitar tahun 1980-an. Perjalanan naik bus bersama dengan kakak yang diikuti dengan 2 anak balita. Yang pertama 3,5 tahun, yang kedua 2,5 tahunan. Tidak terbayang kejadian itu terjadi di dalam kehidupan saya. Zaman itu yang namanya bus itu belum ada yang ber-AC. Yang ada itu angin jendela. Dalam perjalanan sekitar 100 km dari Jember ke arah timur, apa yang terjadi? Baru berjalan sudah mulai sambat, pusing, mual. Kemudian keringat dingin mulai terasa di mereka bertiga. Dan ketika memasuki Gunung Kumitir terjadilah badai besar. 3 orang semuanya muntah-muntah, tidak terkendali. Saya bingung. Saya nggak pernah punya pengalaman yang seperti itu. Dan waktu itu usia saya masih belia, saya masih 20-an tahun. Akhirnya saya ngopeni yang kecil 2, saya openi, kemudian ibunya saya biarkan ngopeni dirinya sendiri. 3 orang teler. Sampai turun dari bus saja harus dibantu orang lain. Perjalanan belum selesai. Masih harus ganti bus lagi. Dan yang terbayang di pikiran saya, pasti ini mabuk lagi. Namun puji Tuhan, dalam perjalanan bus yang kedua, mungkin karena jalannya itu jelek, busnya jalannya pelan-pelan, nggak ada yang mabuk. Atau mungkin sudah nggak ada yang dimabukkan lagi habis di dalam perjalanan bus yang pertama. Sampai turun dari bus, ternyata aman. Dan setelah itu perjalanan juga belum selesai, masih harus dilanjutkan pada kendaraan yang ketiga, yang tahu Dokar, kalau tidak tahu Delman. Baru di situ ada perubahan yang terjadi di antara mereka, mulai ada senyum, mulai ada tawa, dan berjalan terus sampai ke tujuan. Itulah padepokan saya. Ada yang bisa nebak? Betul, Purwosari Wong Deso. Tapi itu dulu, sekarang udah beda. Coba itu, tanya yang kemarin pemantapan CD 3 tahun yang lalu. Gimana kesannya? Beda kan? Apalagi sekarang, luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, untuk renungan malam hari ini saya akan berikan judul, apapun bisa terjadi. Yang penting percaya dan berbuatlah. Bacaan yang kita baca bersama pada malam hari ini sudah tidak asing lagi bagi kita.
Sejak kita masih anak-anak kita sudah hafal, sejak masih anak-anak kita sudah mengerti, sudah paham tentang cerita angin ribut diredakan. Monggo kita review kembali. Ada 4 hal yang ingin saya gumulkan bersama dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Yang pertama, pada ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-36. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu yang lain juga menyertai dia. Para murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus naik ke perahu, hendak menuju ke seberang. Itu kalau saya ambil dalam bahasa saya simpulkan dari 2 ayat tadi seperti itu. Sama, kita juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus menuju ke seberang kehidupan kita. Apa itu? Mati dan masuk surga. Nggih napa mboten? Apa ada yang tidak akan mati dan gak kepingin masuk surga? Perjalanan dan perilaku kita sampai dengan kematian itulah yang akan menentukan kita masuk surga atau tidak. Bersama dengan Tuhan Yesus tidak akan ada masalah. Bersama dengan Tuhan Yesus aman. Bersama dengan Tuhan Yesus tentram. Bersama dengan Tuhan Yesus semuanya terpenuhi. Nuwun sewu, jangan salah pemahaman. Karena kalau kita salah memahami, yang diperoleh pasti kecewa. Bersama dengan Tuhan kok ya hidup ini susah. Bersama dengan Tuhan kok hidup ini bermasalah. Bersama Tuhan kok ya ada aja yang terjadi. Nggak ada habisnya. Selesai satu, ada lagi satunya. Selesai yang satunya, ada lagi yang lain. Sambung, menyambung, nggak ada habisnya. Ya, itulah kenyataan yang digambarkan dalam kesaksian kita. Yang kedua, kita bersama-sama bisa melihat pada ayat yang ke-37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bersama dengan Tuhan ada juga masalah. Ada angin ribut, ada badai yang terjadi. Bapak Ibu dan saudara, pernah ada yang punya pengalaman diombang-ambingkan ombak di atas kapal? Bagaimana rasanya? Bagaimana perasaannya? Saya pernah mengalami sekali dalam perjalanan dari Lembar menuju Padangbae sekitar tahun 1986, lama sekali. Dari Lombok menuju ke Bali, diombang-ambingkan gelombang besar yang saat itu kurang lebih 4-5 meter. Rasanya, aduh, nggak enak, mual, pusing. Bahkan saya yang tidak pernah muntah saat itu terjadi juga muntah. Lalu perasaannya gimana? Yang jelas saat itu saya mengalami perasaan yang takut luar biasa. Karena saya nggak bisa berenang. Bisanya hanya renang untuk menyelamatkan diri saja. Bersama dengan Tuhan ternyata juga ada masalah. Boleh angkat tangan yang tidak pernah mengalami masalah dalam kehidupan berjalan bersama dengan Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Ternyata nggak ada yang angkat tangan. Semua orang percaya tidak ada yang tidak berhadapan dengan masalah dalam kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Dari masalah kebutuhan pokok, bisa itu kebutuhan sandang, kebutuhan papan, kebutuhan pangan,
masalah kesehatan, sakit, sampai dengan kematian. Bisa juga masalah sosial, dan masalah apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan yang tidak pernah kita bayangkan pun bisa jadi masalah di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Bisa jadi badai besar dalam kehidupan kita. Bisa mencemaskan kita, bisa menjadikan kita tidak berdaya. Sepele hanya dari kata-kata bisa jadi bencana dalam kehidupan suami, istri, anak-anak, dengan teman, dengan atasan, bahkan bergereja pun juga bisa kacau karena kata-kata. Oleh karena itu luar biasa kalau ada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang tidak berhadapan dengan masalah-masalah. Karena masalah pasti ada dalam kehidupan berjalan bersama dengan Tuhan. Gak mungkin tidak. Panjenengan ada masalah? Panjenengan wonten masalah? Panjenengan monggo. Masalah apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita. Yang penting bagaimana kita bersama-sama menyikapi masalah kita itu bersama-sama dengan Tuhan. Kalau saat ini kita bersama-sama berhadapan dengan pandemi corona, sampai kapan? Ada yang tahu? Kita tidak tahu pasti. Tetapi kita harus yakin, kita harus percaya, kita harus optimis bahwa suatu saat kita pasti kembali normal seperti yang dulu lagi. Dalam warta gereja untuk Bapak Ibu yang sudah membaca, sudah disampaikan bahwa tim gugus saat ini sedang mempersiapkan ibadah offline secara bertahap yang direncanakan nanti kalau Tuhan izinkan pada minggu kedua bulan Agustus kita bersama-sama akan memulai ibadah offline. Monggo kita doakan. Monggo kita perjuangkan. Sama dengan para murid pada saat itu berjuang untuk menyelamatkan diri mereka dari amukan badai yang terjadi. Dukungan panjenengan, doa panjenengan, pengertian panjenengan, kedisiplinan panjenengan menjadi kekuatan kita menuju normal kembali. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bersama melihat pada ayat yang ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus tidur, murid-murid membangunkan dia sambil ngomel-ngomel. Melampiaskan rasa kecemasan, melampiaskan rasa kekecewaan yang terjadi dalam kehidupan, dalam peristiwa yang terjadi pada saat itu. Inilah kenyataan yang sering terjadi dalam kehidupan nyata. Datang kepada Tuhan, tetapi sambil ngomel-ngomel, melampiaskan rasa kecemasan dan kekecewaannya, datang kepada Tuhan dengan gerundel, menyalahkan Tuhan karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapannya. Apa yang terjadi tidak sesuai dengan kemauannya. Apa yang terjadi, apa yang diharapkan tidak terpenuhi dan sebagainya dan sebagainya. Mereka lupa kalau bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka lupa kalau yang dilandangin ribut itu bukan hanya mereka sendiri, tetapi di luar sana orang lain juga mengalami hal yang sama. Tuhan mengizinkan masalah apapun bisa terjadi. Yang berat, yang ringan,
yang apa sajalah. Bukan berarti Tuhan tidak peduli, bukan berarti bahwa Tuhan tidak mengerti. Tetapi disinilah yang harus kita sadari. Saya ulangi, disinilah yang harus kita sadari. Bahwa Tuhan menguji sampai di manakah iman kita. Mengapa kamu takut? Apakah kamu tidak percaya? Itu yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-40. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kesaksian ini kita dapat melihat para murid mau datang kepada Tuhan Yesus. Mereka ingat tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Sudah berupaya sedemikian rupa mengatasi masalahnya dengan kekuatan sendiri, dengan bekal pengalaman, dengan bekal kemampuan, kekuatan, dan macam-macam. Tetapi tidak menyelesaikan masalah. Masalahnya tidak teratasi. Selanjutnya, mereka berusaha untuk membangunkan Yesus. Walaupun sambil ngomel-ngomel, melampiaskan rasa kecemasan dan kekhawatirannya, dan menyalahkan Tuhan. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Mau datang dan minta pertolongan Tuhan itu baik. Mau datang minta pertolongan kepada Tuhan itu benar. Karena itulah yang menjadi kewajiban kita. Nun sewu, ngomel, kecemasan, kekecewaannya nggak usah diikutkan. Karena ada pengikut Tuhan yang sukanya itu ngomel terus. Semuanya dilihat dan dicari negatifnya saja. Begini salah, begitu salah. Nggak berbuat, tambah salah. Ya, itulah kenyataan. Karena itu, monggo. Kalau kita berhadapan dengan masalah ataupun kita bersama-sama menghadapi masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu dengan kita datang kepada Tuhan. Kita minta pertolongan kepada Tuhan. Karena Dia adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Enggak usah menyalahkan orang lain. Apalagi kita menyalahkan Tuhan. Tapi mari kita bersama-sama belajar introspeksi. Kita belajar melihat kepada diri kita sendiri. Filosofi orang menunjuk. Yang kita tunjuk itu satu. Tapi yang tiga ini mengarah kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, monggo Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan, kita belajar untuk melihat diri kita terlebih dahulu. Lebih banyak daripada kita melihat dan menegur, menyalahkan, merendahkan orang lain. Yang keempat, Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada ayat yang ke-39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Tuhan bangun dan menghardik angin itu dan angin itu pun diam. Pada bagian ini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan mau mendengarkan kita. Tuhan peduli. Tuhan tahu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Seberat apapun beban pergumulan kita. Tuhan tahu. Dan harus kita ingat juga, yang mengalami penderitaan, beban, pergumulan bukan hanya diri kita. Tetapi kita bisa melihat orang lain juga mengalami hal yang sama. Kalau masalah berat atau tidak,
itu tergantung kepada diri kita sendiri. Dan ada saatnya pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk saya dan panjenengan semua. Yang penting percaya dan berbuatlah. Panjenengan percaya apa tidak? Kalau percaya, kenapa takut? Apa saja boleh terjadi dalam kehidupan kita. Yang penting percaya dan berbuatlah. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama-sama akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan kita memujikan pujian KPJ nomor 182 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Puji syukur lan panggunggung. Puji syukur lan panggunggung konjombreng yang mau agung kang nitaken jagat raya wang reksa kanthi satya makhluk lotori nimatan rono siyeng pamir jagat tentrem lan raharja namun manut pangrejo. Puji syukur lan panut konjo alam mulya kang sampun paring pitulung ing pramanusa dosa kang panggasami pracaya ing panebus sejati saestu mangagya raharja mulya langgeng ing swarga. Kita masuk di dalam doa syafaat kita. Bapa di surga, Allah kami yang Maha Agung, pada saat ini Tuhan kami datang kembali ke hadapan Engkau, kami bersyukur, berterima kasih karena di dalam suasana yang sedemikian terjadi dalam kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa setia menjagai, Tuhan senantiasa setia menyertai di dalam kehidupan kami. Sehingga sampai hari ini kita boleh berada di dalam kesehatan dan keselamatan. Bapa, pada saat ini perkenankan kami bersama-sama berdoa untuk jemaat-Mu Gereja Kristen Jewetan di Jember ini. Bapak tahu apa yang terjadi, Bapak tahu apa yang dialami, dan Bapak tahu apa yang sedang dikerjakan di tengah-tengah kehidupan kami bergereja ini. Karena itu Bapa, kami senantiasa mohon kiranya Engkau bercampur tangan kepada mereka-mereka yang senantiasa terlibat di dalam pekerjaan Tuhan di Gereja Kristen Jewetan Jemaat Jember. Kami serahkan Bapak Pendeta kami serahkan untuk penatua dan diaken, kami serahkan semua yang terlibat termasuk juga di dalamnya kepada tim multimedia yang senantiasa mendukung dalam kegiatan kami. Bapak, semuanya hanya kami serahkan di dalam Engkau. Engkau berikan kekuatan, kemampuan, dan kesehatan kepada semuanya sesuai dengan tugas dan panggilan yang Tuhan berikan kepada mereka. Selanjutnya kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negeri kami. Tuhan tahu bahwa yang terjadi pada saat ini dalam pemerintahan negeri kami dan bahkan terjadi di seluruh muka bumi ini terjadi virus pandemi Corona. Kami mohon Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Engkau memberikan kepada para pengelola negeri kami yang kami cintai ini melalui semua yang sudah terpilih untuk menjadi pelaksana di dalam mengatasi semua yang terjadi di tengah negeri kami. Tuhan memberikan kemudahan, Tuhan memberikan kelancaran, dan bahkan Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan. Sehingga melalui hikmat Tuhan,
apa yang kami harapkan untuk bisa menyelesaikan virus corona ini boleh segera terjadi. Dan kami semua yang berada di dalamnya ini, kami boleh kembali menikmati kehidupan yang baru seperti sedia kala. Kami boleh berjumpa kembali, kami boleh bisa beribadah kembali bersama-sama secara offline Tuhan. Kami rindu untuk bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara kami. Kami serahkan Tuhan kepadamu, kepada para petugas pelaksana dari pemerintahan kami yang menyelesaikan untuk mengatasi virus corona ini. Selanjutnya, Bapa di dalam surga, Allah kami yang penuh kasih, sebagai wujud rasa syukur kami akan segala berkat kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami, masing-masing kami pada saat ini telah mempersembahkan persembahan syukur kami. Kiranya persembahan syukur yang kami himpun, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan berkenan memberkati, sehingga persembahan ini boleh menjadi sarana bagi pelayanan, bagi perluasan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia, khususnya untuk Gereja Kristen Jaiwetan di Jemaat Jember ini. Dan tidak lupa Tuhan, kami serahkan untuk jemaat-Mu yang pada saat ini berada di dalam penderitaan karena kelemahan fisik, karena sakit, karena pergumulan, karena apa saja yang dihadapi dalam kehidupan pada saat ini. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan hadir, Tuhan berkenan berikan yang terbaik bagi mereka, sehingga kami semuanya boleh berada di dalam damai sukacita. Kami tidak akan tetap berada di tempat ini, kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami akan kembali di dalam kegiatan kami masing-masing. Kiranya Tuhan beserta dengan kami. Dan sekiranya malam hari ini kami akan mengistirahatkan tubuh jiwa kami, kami mohon Tuhan juga yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Haleluya. Amin. Kita bersama-sama akan menutup ibadah kita. Kita pujikan bersama Kidung Pasamuan Jawi nomor 436. Gusti nuntun lampah kula. Gusti nuntun lampah kula saglang kungen kula pekya jelah biwak tepi uki kula tansah dipun kanthi Gusti kang ngadi kula astanyo piyambak kang reksa mila kula manut Gusti guru pinutus sejati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akhiri ibadah kita dan kita bersama menerima berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas kami anugerah dan sejahtera yang berasal dari Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan Roh-Nya yang kudus, memimpin dan memberkati dalam seluruh kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan juga yang mengasihi Tuhan, ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya apa yang sudah kita peroleh pada malam hari ini boleh menjadikan kekuatan di tengah-tengah kita menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita bersama-sama. Sampai jumpa di dalam ibadah keluarga yang akan datang. Dan jika Tuhan izinkan, semoga kita bisa bertemu bukan di online lagi, tapi kita boleh berjumpa di dalam ibadah seperti yang dahulu lagi. Terima kasih.